yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Menyesuaikan tahap perkembangan strategi pemetaan capaian pembelajaran dibagi dalam fase usia atau dibagi dalam fase-fase pembelajaran yang memperhatikan usia peserta didik. Capaian pembelajaran fokus pada materi esensial. Sekitar itu, maka pembelajaran yang mendalam, diskusi kerja kelompok, pembelajaran berbasis problem dan proyek, serta yang lain-lain perlu waktu. Materi yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi. Karenanya, kurikulum prototype berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran untuk memberi ruang waktu bagi pengembangan kompetensi, terutama kompetensi mendasar seperti literasi dan narasi untuk bisa secara lebih mendalam. Perhatikan prinsip penyederhanaan, kurikulum prototype juga lebih berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran. Sebagai ilustrasi, perbandingan jumlah kompetensi K13 dan kurikulum prototype, contoh 3 mata pelajaran di SD, SMP, dan SMA sebagai berikut. Rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototype untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia mengalami pengurangan 57% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2017. Rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototype untuk mata pelajaran matematika mengalami pengurangan 28% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Kemudian rata-rata jumlah kompetensi kurikulum prototype untuk mata pelajaran sains mengalami pengurangan 19% dari rata-rata jumlah KD kurikulum 2013. Capaian pembelajaran kelas 1 dan 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia di kurikulum 2013 kepada Ibu itu terlihat capaian pembelajarannya dalam bentuk KI dan KD sangat banyak dan terpisah-pisah. Sementara capaian pembelajaran kelas 1 dan 2 mata pelajaran Bahasa Indonesia di pembelajaran sekolah penggerak dan SMA pusat keunggulan, di sini capaian pembelajaran ditulis dalam paragraf yang utuh dan mudah dipahami sebagai satu kesatuan, sehingga yang muncul tadi adanya fase pembelajaran kemudian capaian pembelajaran pada setiap mata pelajaran dalam kurikulum prototype ini. Berikut adalah contoh capaian pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia mulai dari fase pembelajaran A sampai dengan fase pembelajaran E. Nah, capaian pembelajarannya dibagi menjadi 4 elemen, yaitu capaian pembelajaran untuk elemen menyimak, membaca dan memisah, berbicara dan mempresentasikan, dan elemen menulis. Untuk fase A, elemen capaian pembelajaran menyimaknya yaitu peserta didik mampu bersikap menjadi penyimak yang baik. Peserta didik mampu memahami pesan, lisan, dan informasi dari media audio, teks oral atau teks yang dibacakan dan atau didengar, dan tulisan yang berkaitan dengan tujuan berkomunikasi. Kemudian pada elemen membaca dan menulis, capaian pembelajarannya adalah peserta didik mampu bersikap menjadi pembaca dan pemirsa yang baik. Peserta didik mampu memahami informasi dari bacaan dan tayangan yang diperiksa tentang diri dan lingkungan, narasi imajinatif dan puisi anak. Peserta didik mampu menambah kosakata baru dari teks yang dibaca atau tayangan yang diperiksa dengan bantuan ilustrasi. Pada elemen berbicara dan mempresentasikan capaian pembelajarannya, peserta didik mampu melafalkan teks dengan tepat, berbicara dengan santun, menggunakan volume dan intonasi yang tepat sesuai konteks. Peserta didik mampu bertanya tentang sesuatu, menjawab dan menanggapi komentar orang lain, teman, guru, dan orang dewasa dengan baik dan santun dalam suatu percakapan. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dengan bantuan gambar dan atau ilustrasi. Peserta didik mampu menceritakan kembali informasi yang dibaca di depan dan menceritakan kembali teks narasi yang dibacakan atau dibaca dengan topik diri dan lingkungan. Kemudian pada elemen menulis, capaian pembelajarannya, peserta didik mampu bersikap dalam menulis di atas kertas dan atau media digital.
Peserta didik mampu menulis deskripsi dengan beberapa kalimat tunggal, menulis rekon tentang pengalaman diri, menulis kembali narasi berdasarkan fiksi yang dibaca atau didengar, menulis prosedur tentang kehidupan sehari-hari, dan menulis eksposisi tentang kehidupan sehari-hari. Peserta didik mengembangkan tulisan tangan yang semakin baik. Mengajukan dan menanggapi pertanyaan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan lebih aktif. Peserta didik mampu mengungkapkan gagasan dalam suatu percakapan dan diskusi dengan menerapkan tata caranya. Peserta didik mampu menceritakan kembali suatu informasi yang dibaca atau didengar dari teks narasi dengan topik. Menulis teks narasi deskripsi. Rangkaian kalimat yang beragam, informasi yang lebih rinci dan akurat dengan topik yang beragam. Peserta didik semakin terampil menulis tegak bersambung. Capaian pembelajaran pada fase B untuk capaian pembelajaran elemen menyimaknya yaitu peserta didik mampu menganalisis informasi berupa fakta, prosedur dengan mengidentifikasikan ciri objek dan urutan proses kejadian dan nilai-nilai dari berbagai jenis teks informasional dan fiksi yang disajikan dalam bentuk tulisan atau teks oral atau teks yang dibacakan dan atau didengar dan audio. Kemudian pada elemen membaca dan memeriksa capaian pembelajarannya, peserta didik mampu membaca dengan lancar dan indah serta memahami informasi dan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, literal, konotatif, dan kiasan untuk mengidentifikasi objek, fenomena, dan karakter. Peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok dari teks deskripsi, narasi, dan eksposisi, serta nilai-nilai yang terkandung dalam teks sastra atau prosa dan pantun dan puisi dari teks dan atau audio visual. Kemudian capaian pembelajaran pada elemen berbicara dan mempresentasikan, capaian pembelajarannya peserta didik mampu menyampaikan informasi secara lisan untuk tujuan menghibur dan meyakinkan mitra tutur sesuai kaidah dan konteks, menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Pilihan kata yang tepat sesuai dengan norma budaya, menyampaikan informasi dengan fasih dan santun. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi dari diri sendiri dan orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Peserta didik mempresentasikan gagasan hasil pengamatan dan pengalaman dengan logis, sistematis, efektif, kreatif, dan kritis, mempresentasikan imajinasi secara kreatif. Kemudian capaian pembelajaran pada elemen menulisnya, peserta didik mampu menulis eksplanasi, laporan, dan eksposisi persuasif dari gagasan, hasil pengamatan, pengalaman, dan imajinasi, menjelaskan hubungan kausalitas, mengungkapkan hasil pengalaman, meyakinkan pembaca. Peserta didik mampu menggunakan kaidah kebahasaan dan kesastraan untuk menulis teks sesuai dengan konteks dan norma budaya, menggunakan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan. Peserta didik menyampaikan perasaan berdasarkan fakta, imajinasi dari diri sendiri dan orang lain secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Capaian pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia pada fase pembelajaran D dan mempresentasikan peserta teks non-fiksi dan fiksi dalam bentuk monolog, dialog, dan gelar bicara. Pada elemen membaca dan menulis capaian pembelajarannya, peserta didik mampu menulis teks eksposisi hasil penelitian dan teks fungsional dunia kerja. Peserta didik mampu mengalihwahanakan satu teks ke teks lainnya untuk tujuan ekonomi kreatif, merumuskan tujuan pembelajaran dan pendukungnya. Proses analisis informasi dilakukan dengan cara verifikasi, interpretasi, dan triangulasi informasi. Jadi menarik kesimpulan mengukur permasalahan berdasarkan isu lokal atau global dari pemahamannya tentang keanekaragaman makhluk hidup dan peranannya, virus dan peranannya, penerapan bioteknologi. Ya, jadi kalau yang bahasa di itu kan sedangkan capaian keterampilan proses untuk capaian metodologi. Tapi kalau bukan
merencanakan dan memilih mata pelajaran dulu. Baik. Di mana kita bisa mendapatkan capaian pembelajaran ini? Yang kemarin waktu K13 juga kompetensi intinya diperoleh di mana? Dari guru-guru, siswa, gitu ya. Padahal yang acuan dasar di mana? Silabus. Ya, maksudnya yang di Permendikbud tentang standar kompetensi lulusan. Ya sama untuk capaian pembelajaran ini kemarin mungkin sudah saya sematkan juga di Google Classroom ya. ATP itu silabus ya? ATP. Alur nah itu CPN belum apa aku juga apa cuma baca ini deh. Nah yang berarti CPN-nya lihat ATP atau gimana? RDK belum apa. Jadi kalau mau mencari capaian pembelajaran yang di pertemuan utama ada itu kali adanya dengar jadi bilangnya yang kurtilas kain tadi cuma kurtilas tapi kak itu masih dipakai di keputusan Kepala BSKAT nomor 008/KR/2022 tentang capaian pembelajaran